Halo Sobat Hidup, kalian tahu gak kisah tentang Kiai Sadrah? Salah seorang penginjil dari Jawa yang memperkenalkan Kristen dengan menggabungkan adat Jawa di dalam pengajarannya. Beginilah kisah hidupnya. Sadrah Surapranoto lahir sekitar tahun 1835 di wilayah Karesidenan Jepara, meskipun sebagian sumber menyebutkan Demak sebagai tempat kelahirannya. Gelar Kiai yang melekat padanya bukanlah sebutan simbolik, melainkan pengakuan atas perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim terpelajar yang pernah memiliki pengaruh luas sebelum beralih menjadi pengikut Kristus. Nama kecilnya adalah Raden. Sejak muda ia dikenal sebagai pencari ilmu yang tekun. Ia belajar di berbagai pesantren, termasuk di Jombang, tempat namanya berubah menjadi Raden Abbas. Di sana ia mendalami ilmu agama, perdebatan, dan cara berpikir kritis, bekal yang kelak membentuk metode penginjilannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Raden Abbas merantau ke Semarang, sebuah kota yang mempertemukannya dengan dunia baru. Di Semarang, ia bertemu seorang penginjil bernama Hoezo dan mulai mengikuti kelas katekisasi. Proses ini tidak serta-merta membuatnya meninggalkan keyakinan lama. Ia mendengar, menimbang, dan berdialog. Dalam proses itu, Raden Abbas berjumpa dengan seorang tokoh sepuh bernama Ibrahim Tunggul Wulung, penginjil Jawa dari daerah Bondo yang juga berasal dari wilayah yang sama dengannya. Pertemuan ini menjadi titik balik penting. Raden merasa menemukan figur guru yang mengajarkan iman Kristen tanpa mencabut akar kejawaannya. Ia pun menyatakan diri sebagai murid Tunggul Wulung. Bersama gurunya, Raden pergi ke Batavia. Di kota inilah, pada 14 April tahun 1867, ia dibaptis di gereja Zayan dan menerima nama Sadrah, terinspirasi dari tokoh kitab Daniel yang bijaksana dan berani. Usianya saat itu 26 tahun. Sejak hari itu, Sadrah Raden menjalani tugas pertamanya sebagai penginjil dengan cara sederhana, membagikan brosur dan buku-buku Kristen dari rumah ke rumah di sekitar Batavia. Setelah beberapa waktu, Sadrah kembali ke Jawa Tengah. Ia membantu Tunggul Wulung mengembangkan desa-desa Kristen seperti Banyutowo, Tegalombo, dan Bondo di utara Jepara. Namun jiwa Sadrah tidak betah berada di bawah bayang-bayang siapapun. Ia memiliki semangat khas Jawa, mandiri, merdeka, dan percaya diri. Karena itu, ia memilih meninggalkan Bondo dan melanjutkan perjalanannya sendiri hingga akhirnya menetap di Purworejo. Di Purworejo, Sadrah sempat diangkat menjadi anak oleh pendeta Stephen Phillips, yang memberinya perlindungan formal di hadapan pemerintah kolonial Belanda. Meski hubungan mereka tetap baik, Sadrah memilih berpisah setelah setahun. Ia ingin berkarya tanpa pengawasan Jending Barat. Keputusan ini menjadi awal lahirnya pelayanan Kristen pribumi yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Sadrah lalu menetap di Karangjasa, sekitar 25 km di selatan Purworejo. Dari desa inilah pelayanannya berkembang luas. Ia menginjili dengan metode debat terbuka antar guru, sebuah cara yang sangat dihormati dalam tradisi Jawa dan pesantren. Tokoh-tokoh penting seperti Kiai Ibrahim dari Sruoh dan Kiai Kasan Mataram akhirnya menerima kekristenan setelah perdebatan panjang dengan Sadrah. Para pengikut Sadrah tidak lagi mengikuti katekisasi Zending Belanda, melainkan belajar langsung darinya. Komunitas yang dipimpinnya menyebut diri sebagai Wong Jawa Kristen Kang Mardika. Bentuknya lebih mirip komunitas spiritual Jawa ketimbang gereja Barat, dengan Sadrah sebagai tokoh utama. Ia mengajarkan Kristus melalui simbol, laku hidup, dan bahasa naluri Jawa. Bagi rakyat kecil, orang miskin, dan mereka yang sakit serta tertindas, Sadrah dipandang sebagai figur Ratu Adil, pembawa pengharapan, keadilan, dan kesejahteraan. Pengaruh Sadrah yang semakin besar menimbulkan kecurigaan. Pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakannya karena dianggap berpotensi mengancam stabilitas politik. Namun setelah hampir 3 bulan, ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sejak itu, Sadrah semakin berhati-hati. Ia lebih sering menggunakan simbol-simbol Jawa dalam pengajarannya. Salah satu simbol yang paling dikenal adalah sapu. Sadrah membagikan sapu kepada sekitar 80 kelompok jemaat, sambil mengajarkan bahwa seperti sapu yang kuat karena terikat, demikian pula umat harus bersatu di dalam Kristus. Kiai Sadrah wafat dengan tenang pada 14 November tahun 1924. Setelah kepergiannya, komunitas yang ia bangun perlahan terpecah.
Sebagian besar akhirnya bergabung dengan Gereja Kristen Jawa atau GKJ, sebagian kecil tetap mempertahankan tradisi kesadrajan, dan sebagian lainnya kembali ke Islam. Namun warisan Sadrah tidak pernah hilang. Ia dikenang sebagai jembatan iman dan budaya, seorang penginjil yang menghadirkan Injil dalam wajah Jawa, membumi, merdeka, dan penuh welas asih.